Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengantar atau pendahuluan sistem koordinat. Nah, silakan selamat menyimak. Oke, kita mulai pembahasan tentang pengantar sistem koordinat ya. Nah, pada materi-materi terdahulu ya. Nah, ini sudah dibicarakan tentang sistem koordinat Kartesian 2 dimensi contohnya. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang sistem koordinat geosentrik 3 dimensi. Bahkan berbicara tentang sistem koordinat bola bumi, sistem koordinat elipsoid bumi ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, nah ini ada gambar tentang sistem koordinat Kartesian 2 dimensi. Nah, ini. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang muncul ya. Yaitu yang pertama, kemana sebenarnya orientasi arah-arah salib sumbu harus kita arahkan? Nah, kemudian yang kedua, di mana posisi 0,0 harus kita definisikan sebenarnya ya. Dan ada pertanyaan lainnya, misalnya satuannya apakah dalam meter, apakah dalam kilometer ya. Nah, nanti jawabannya itu ada di arti dan uraian sistem koordinat ya. Nah, ini ilustrasi dari sistem koordinat Kartesian 3 dimensi ya. Nah, ini juga sama dengan sistem koordinat Kartesian 2 dimensi yang menjadi pertanyaan ya kemana arah-arah sumbunya ya. Nah, apakah seperti ini, apakah seperti yang gambar kedua, apakah seperti gambar ketiga ya. Di mana ini sumbu Y-nya, sumbu Z-nya ke sini. Nah, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita luput untuk memperhatikannya dan nanti jawabannya ada terkait dengan sistem koordinat ya. Nah, ini juga sama ya ketika kita berbicara sistem koordinat bola bumi. Nah, apa yang mendasari bahwa sumbu Z ini harus ke arah kutub ya? Kemudian kenapa tidak di kutub itu sumbu Y ya? Nah, itu jawabannya akan ditemukan ketika kita berbicara dan memahami sistem koordinat. Oke, jadi sistem koordinat adalah sistem untuk menyatakan koordinat ya. Nah, menyatakan dalam arti menyepakati orientasi salib sumbu, kemudian letak dari titik 0,0, serta menyepakati juga tentang lintang 0 dan bujur 0. Kalau kita berbicara koordinat bola bumi atau elipsoida referensi bumi, nah itu sistem koordinat ya. Nah, lalu menyepakati untuk apa? Nah, menyepakati untuk tujuan menjamin adanya konsistensi dan standarisasi dari koordinat ya. Nah, supaya ada konsistensi, ada standarisasi, maka kita berbicara sistem koordinat. Nah, sebagai contoh untuk sistem koordinat Kartesian 2 dimensi lokal misalnya, nah kita menyepakati titik 0,0-nya sembarang ya. Namun demikian ketika berbicara sumbu Y itu sepakat semuanya ke arah utara. Dan sumbu X tegak lurus sumbu Y, berarti arah barat timur. Nah, itu kesepakatan tuh untuk konsistensi, untuk standarisasi. Nah, contoh lain untuk sistem koordinat Kartesian 3 dimensi yang geosentrik. Nah, itu menyepakati titik 0,0,0-nya itu di pusat bumi. Sementara arah sumbu Z-nya itu ke kutub utara. Sumbu X berimpit dengan meridian Greenwich dan sumbu Y tegak lurus sumbu X dan Z. Nah, disepakati, dijadikan konsistensi dan standarisasi. Nah, itulah sistem koordinat ya.
Nah, kalau kita berbicara lebih dalam tentang sistem koordinat ya, nanti kita akan temukan bahwa sistem koordinat itu terdiri dari beberapa komponen ya. Nah, di antaranya nanti ada sistem referensi, kerangka referensi, elipsoid dan datum geodetik, nah serta sistem tinggi. Nah, itu komponen-komponen dalam sistem koordinat atau komponen penyusun sistem koordinat. Nah, kalau nanti kita bahas lebih dalam lagi terkait sistem referensi, nah nanti kita bisa lihat sistem referensi akan terkait dengan orientasi arah-arah salib sumbu dan lokasi titik 0,0,0. Nah, itu berbicara sistem referensi. Nah, kemudian nanti juga kita dapat melihat bahwa arah sumbu jet dari sistem koordinat 3 dimensi geosentrik, nah itu akan dipengaruhi oleh presesi, nutasi, dan pergerakan kutub ya. Jadi sesungguhnya sumbu jet ini tidak statis ya, tetapi ada unsur dinamis yang disebabkan oleh presesi, nutasi, dan pergerakan kutub. Nah, nantinya akan kita pahami tentang apa itu presesi, apa itu nutasi, apa itu pergerakan kutub ya. Kalau kita dalami sistem referensi ya. Nah, kalau kita dalami terkait kerangka referensi, nah kerangka referensi itu disebut sebagai perealisasian dari konseptual sistem koordinat ya. Nah, nanti representasi realisasi berupa benchmark-benchmark di lapangan, ini ada ilustrasinya ya, yang memiliki koordinat ya. Nah, kerangka referensi yang nanti akan kita kenali ya, diantaranya ada yang berupa JKHN namanya ya, Jaring Kerangka Horizontal Nasional. Kemudian ada juga kerangka referensi yang berupa CORS ya, Continuously Operating GNSS Station. Ada yang namanya ITRF, International Terrestrial Reference Frame, dan lain-lain ya. Nah, ini akan dibahas lebih detail di mata kuliah lain lah kalau terkait pendalaman kerangka referensi. Nah, lalu dalam perspektif bumi yang dinamis, nah di dalam kerangka referensi itu akan dikenal istilah datum koordinat. Berupa datum statis, semi dinamis atau semi kinematis, datum dinamis atau datum kinematis ya. Nah, itu ada nanti. Ada penjelasan khususnya, penjelasan detailnya. Nah, itu di mata kuliah sistem referensi geometrik akan dibahasnya ya secara detail. Nah, kalau kita dalami hal terkait dengan elipsoid dan datum geodetik, nah nanti kita akan berbicara mengenai elipsoid sebesar bumi atau elipsoida referensi bumi, serta orientasinya terhadap tubuh bumi. Nah, itu ada pembahasan detailnya ya. Nah, yang terakhir ketika kita akan dalami hal tentang sistem tinggi, nah berbicara sistem tinggi nantinya kita akan mengenal bermacam-macam sistem tinggi ya, seperti tinggi elipsoid, tinggi geoid, tinggi otometrik yang berupa MSL, berupa LAT, cat datum, dan lain-lain ya. Nanti ada pembahasannya juga lebih detail. Dan mungkin juga tidak di mata kuliah ini ya, nanti di mata kuliah sistem referensi geometrik sepertinya. Nah, kalau kita berbicara sistem koordinat dalam geodesi satelit, nah itu ada hal baru, yaitu selain kita berbicara konvensional terrestrial system ya CTS yang tadi berbicara sistem koordinat kartesian 3 dimensi geosentrik. Nah, ini sebenarnya kita berbicara CTS ya. Nah, namun di geodesi satelit kita juga akan berbicara konvensional inertial system ya atau CIS, di mana sistem koordinatnya akan dipergunakan untuk menentukan posisi selain di bumi dan juga posisi satelit-satelit yang ada di angkasa. Nah, sehingga nanti orientasi salib-salib sumbunya akan sedikit berbeda ya antara CIS dengan CTS. Nah, itu dalam geodesi satelit ya. Penjelasan detailnya itu akan ada di situ. Nah, ini kita
lihat beberapa contoh sistem referensi koordinat yang dibuat oleh negara-negara di dunia ya. Jadi ada namanya dari masing-masing sistem koordinat yang kita definisikan ya. Jadi ini ada yang namanya JGD 2000, Japan Geodetic Datum 2000, ada yang namanya AGD 94, Australian Geodetic Datum 94, kemudian ada yang namanya NZGD 2000, New Zealand Geodetic Datum, dan ada NAD 83, North American Datum 83 ya. Kemudian juga untuk contoh lainnya di dunia dapat dilihat di tabel ini ya, dapat dibaca. Filipina ada, nah Indonesia pastinya ada, dan lain-lain ya. Nah, di Indonesia sendiri itu dikenal sistem koordinat ID 74 ya. Kemudian ada DGN 95. Nah, lalu pada akhir tahun 2013 itu dibuat sistem koordinat baru ya, atau sistem referensi geospasial kita namakan. Nah, itu bernama SRGI 2013 Epoch 2012.0 menggantikan DGN 95. Nah, ini sudah ada embel-embel Epoch. Nah, itu sudah berbicara semi dynamic datum ya, ketika bicara kerangka koordinatnya. Nah, apa yang tadi disampaikan ya itulah pengantar sistem koordinat. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah akhir pembahasan materi pengantar atau pendahuluan tentang sistem koordinat. Nah, semoga bermanfaat.